teman-teman, siapa nih yang masih sering mimpi buruk setelah nonton film Coraline? Film ini memang terkenal sebagai film anak-anak yang paling menyeramkan. Tapi, tahukah kalian, ada sebuah teori gelap yang bilang kalau Coraline sebenarnya nggak pernah berhasil kembali ke dunia nyata? Banyak yang percaya kalau akhir bahagia yang kita lihat itu hanyalah tipuan lain dari si Beldam atau ibu palsu. Malam ini, kita bakal bongkar semua bukti rahasia yang menunjukkan kalau Coraline masih terjebak di dunia kancing selamanya. 1. Tipuan teman yang terlalu sempurna. Kita mulai dari bukti pertama, yaitu taman bunga di akhir film. Di awal cerita, ibu palsu membuat teman yang wajahnya mirip Coraline untuk menarik perhatiannya. Nah, di akhir film, saat Coraline merasa sudah menang, kita melihat orang tua Coraline yang asli tiba-tiba jadi sangat baik, dan mereka mengadakan pesta kebun. Anehnya, teman itu terlihat sangat sempurna. Bahkan, terlalu sempurna untuk dunia nyata yang biasanya kusam dan membosankan. Banyak fans yang percaya kalau taman indah di akhir film itu adalah ciptaan Beldam untuk membuat Coraline merasa nyaman sehingga dia tidak akan pernah mencoba kabur lagi. 2. Misteri kucing yang menghilang. Bukti kedua ada pada si kucing hitam. Kucing ini adalah pemandu Caroline yang bisa bicara di dunia lain, tetapi menjadi kucing biasa yang diam di dunia nyata. Namun, coba perhatikan adegan terakhir sebelum film selesai. Si kucing terlihat berjalan di bagian papan nama Pink Palace, dan tiba-tiba menghilang secara goib seperti yang dia lakukan di dunia kancing. Di dunia nyata, kucing gak bisa menghilang menembus benda padat. Ini adalah sinyal kuat dari pembuat film kalau lingkungan tempat Caroline berada saat itu masih merupakan dimensi gaib milik si Beldam. 3. Salju yang turun saat musim panas. Ada detail kecil yang sering terlewatkan. Saat Caroline pertama kali masuk ke dunia lain, ibu palsu menciptakan salju buatan yang terlihat indah tapi aneh. Di akhir film, saat pesta kebun, kita bisa melihat serbuk putih berterbangan yang mirip sekali dengan salju buatan itu. Selain itu, orang tua Caroline yang tadinya sangat sibuk dan cuek, tiba-tiba berubah menjadi orang tua idaman yang sangat perhatian. Apakah mereka benar-benar orang tuanya? Atau itu hanya proyeksi si Beldam yang sedang menyamar untuk menjebak Caroline dalam kebahagiaan palsu? 4. Kunci kancing yang belum benar-benar hilang. Ingat adegan Caroline membuang kunci kancing ke dalam sumur tua? Sumur itu dikatakan sebagai lubang yang sangat dalam. Tapi dalam buku aslinya, disebutkan kalau sumur itu sebenarnya bisa menjadi pintu masuk lain menuju dunia Beldam. Dengan membuang kuncinya ke sana, Caroline bukannya membuang kuncinya selamanya, tapi justru mengembalikan kunci itu ke tangan si Beldam. Tanpa sadar, Caroline mungkin baru saja mengunci dirinya sendiri dari dalam dimensi yang salah. 5. Ramalan dari Pak Pinky dan Nona Versible. Ingat saat Caroline diramal menggunakan permen kuno? Mereka memperingatkan Caroline kalau dia dalam bahaya besar. Bahkan setelah Caroline merasa sudah menang, perasaan tidak tenang itu masih ada. Ada teori yang bilang kalau si Beldam adalah makhluk yang jauh lebih tua dan kuat dari yang kita bayangkan. Dia nggak mungkin kalah hanya karena tangan robotnya terpotong. Dia adalah laba-laba yang sabar. Dan Caroline mungkin hanyalah lalat yang sudah merasa lepas dari jaring. Padahal, dia hanya berpindah ke bagian jaring yang lebih besar. Nah, jadi gimana menurut kalian nih? Apakah Caroline benar-benar sudah selamat dan hidup bahagia bersama orang tuanya? Atau dia sebenarnya sedang duduk di sebuah ruangan gelap dengan mata kancing, membayangkan kebahagiaan yang gak pernah ada? Teori ini memang bikin kita gak bisa tidur tenang ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat subscribe, karena kita bakal bahas teori gelap kartun lainnya yang gak kalah seru. Sampai jumpa di misteri berikutnya.